Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Jadi hari ini Minggu 29 Agustus 2021. Seperti biasa ya, saya akan membahas watchlist untuk saham mingguan ya. But sebelum lanjut ke pembahasan ya, the disclaimer on, teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman ya. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari indeks terlebih dahulu teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat indeks pada penutupan hari Jumat ya sedang berada di ujung konsolidasinya teman-teman ya. Dimana ini adalah saat-saat yang menurut saya sangat menentukan apakah indeks akan turun atau naik teman-teman ya. Kalau indeks jebol area ini teman-teman, area 6000-nya ini kalau dijebol maka potensinya indeks akan ke 98 ke sini teman-teman. Maka ada potensi indeks ke sini teman-teman. Menurut saya ke area 5889. Nah, kalau indeks mampu rebound minggu ini mampu rebound dan kembali untuk mencoba tembus resistennya teman-teman di 6133 maka indeks berpeluang untuk naik teman-teman ya. Jadi indeks menurut saya, view saya sih indeks masih bullish ya. Di sini adalah titik penentuannya apakah akan turun, apakah akan ada di short correction ataukah akan melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Dan ada news yang menurut saya makroekonomi news yang cukup positif ya, dimana tapering itu akan dilaksanakan bertahap teman-teman. Jadi mudah-mudahan itu jadi sinyal positif untuk para investor masuk ke indeks lagi teman-teman ya. Oke, itu saja untuk indeks. Saham pertama itu saham IMJS. IMJS ini menurut saya cukup menarik teman-teman ya, dimana sebelumnya ini spike ya, naik cukup lumayan dengan volume yang lumayan, volume yang besar ya. 3 candle ini IMJS ini naik dengan volume yang tinggi, kemudian di sini ya 3 candle merah ini koreksi dengan volume yang mengecil teman-teman. Jadi menurut saya ini cukup menarik teman-teman, cukup menarik untuk IMJS ini sekarang masih konsolidasi di daerah atas. Jadi buat teman-teman yang mau entry kita bisa buat trading plan seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa buy di harga sekarang ya. Tapi karena ini risknya cukup, teman-teman bisa pasang stop loss di 456 itu sekitaran 7,30%, itu risknya cukup tinggi teman-teman, risknya lumayan tinggi. Jadi teman-teman selama masih di area ini, di area merah ini teman-teman bisa cicil terlebih dahulu. Dengan reward teman-teman bisa pasang di 570-an teman-teman, itu sekitaran 16%. Jadi secara risk to reward ratio ini masih 1/2. Jadi menurut saya ini masih cukup oke teman-teman. Selama masih di garis di area merah ini teman-teman boleh cicil ya. Oke, itu saja untuk IMJS. Saham berikutnya adalah saham BEX atau Bank Banten ya. Bank Banten ini hari Kamis pernah kita analisa teman-teman. Udah pernah kita buat trading plan-nya pada hari Kamis, dan ini trading plan-nya masih sama teman-teman ya. Teman-teman bisa buy harga sekarang, kemudian stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah 97 atau di 97 teman-teman ya. Jika close di 97 teman-teman boleh exit. Kemudian reward-nya teman-teman bisa pasang di high-nya ini di sekitaran 122. Itu sekitaran 22%. Jadi ini secara risk to reward ratio masih sangat oke teman-teman, masih sangat menarik. Jadi menurut saya BEX ini juga masih menarik teman-teman ya, masih menarik. Kemudian saham
berikutnya adalah saham Sen. Nah, untuk Sen ini sendiri sebelumnya juga udah pernah kita bahas teman-teman ya. Kita pernah sarankan untuk tunggu di daerah sini sebelumnya ya, di daerah 300-an ini waktu ada berjilid-jilid. Dan teman-teman, dan analisa terakhir kita sarankan untuk antri di kotak kuningnya ini. Nah, dan sekarang ini sudah di area kotak kuningnya ini teman-teman ya. Kalau kita lihat dari segi tren pun Sen ini masih uptrend teman-teman, masih uptrend. Dari segi price volume ini masih menarik ya, dimana pada candle hijau ini volumenya spike, kemudian 3 candle terakhir ini volumenya relatif mengecil teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry ini menurut saya cukup oke ya, teman-teman bisa buy di harga sekarang ya. Buy di harga sekarang, kemudian pasang stop lossnya di sini teman-teman, di bawah, di 332 itu sekitaran 5%, kemudian rewardnya teman-teman bisa set di sini di sekitaran 470 ya, itu sekitaran 30-an persen. Jadi secara risk to reward ratio ini masih sangat menarik teman-teman ya. Dan kalau support kotak kuning ini jebol, teman-teman bisa tunggu lagi di sekitaran 300 atau di sini teman-teman di sekitaran 250-an. Oke, itu saja untuk Sen. Berikutnya adalah saham JPFA. Nah, JPFA ini juga sebelumnya udah pernah saya analisa ya, dan saya sarankan antri di sini ya, di kotak kuningnya ini, dan turun ya, menyentuh area support, area beli kita. Nah, kalau kita buat sebuah trading plan ya, teman-teman bisa antri buy di harga sekarang ya, antri buy di harga sekarang, kemudian risknya teman-teman bisa pasang di bawah support kotak kuningnya ini ya, di kisaran 1685 itu sekitaran 3%. Kemudian reward yang pertama teman-teman bisa set di sini, itu risknya sekitaran rewardnya sekitaran 8%, itu risk rewardnya masih 1/1,5 ya. Dan kalau ini dijebol, maka potensi berikutnya bisa saja untuk JPFA ini ke sekitaran 2000 teman-teman, 2100-an. Jadi secara risk to ratio ini JPFA ini menurut saya masih cukup menarik teman-teman, masih cukup oke, masih cukup layak untuk kita perhatikan teman-teman ya. Dan saham berikutnya adalah saham TAPG. Nah, untuk TAPG ini saham yang belum lama IPO teman-teman, belum lama IPO. Secara tren ini membuat sebuah konsolidasi teman-teman, konsolidasi yang kita membuat pattern yang namanya falling wedge teman-teman ya. Jadi kita bisa perhatikan jika TAPG ini mampu breakout dari patternnya ini teman-teman ya. Jadi kalau kita buat trading plan, kita bisa tunggu ya, TAPG ini mampu breakout dari 660, kita bisa misalnya kita buy di 665 ya, kita tunggu breakout. Kalau breakout dengan volume yang besar, kita bisa buy di 665, kemudian kita pasang stop lossnya bisa kita pasang stop lossnya di sekitaran 640 ya, itu oke, 635 640 ya, itu sekitaran 4%. Kemudian rewardnya kita bisa tarik garis sepanjang ini teman-teman ya. Kalau dia mampu breakout, maka potensi untuk rewardnya bisa kita targetkan di yang pertama, kita pasang di high-nya ini di sekitar 800. Kalau itu mampu di break ke atas, maka potensi berikutnya adalah ke sekitaran 825 atau 24%. Jadi secara risk to reward ratio ini cukup menarik ya, cukup layak untuk kita perhatikan jika TAPG ini mampu breakout dari 660 teman-teman ya. Oke, itu untuk TAPG. Dan saham yang terakhir adalah saham Inco. Kalau kita lihat secara tren ini, Inco ini masih sideways teman-teman. Dan di Inco ini ini adalah salah satu contoh pattern falling wedge teman-teman ya. Jadi sebelumnya Inco ini membuat pattern falling wedge, kemudian di break ke atas ya, ke break ke atas, volumenya up, kemudian targetnya sudah tercapai, dan hari ini
konsolidasi ya, masih konsolidasi, dan hari ini tepat berada di supportnya teman-teman ya. Ini support yang cukup kuat, dimana sudah beberapa kali divalidasi teman-teman ya. 1, 2, 3, 4 kali setelah dites, kemudian ngelampu dijebol teman-teman. Jadi info ini menurut saya cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik. Kalau bisa kita buat trading plan, teman-teman bisa buy harga sekarang ya, buy harga sekarang, kemudian stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 4.800. Misalnya teman-teman pasang 34 tick di bawah 4.800, yaitu di 4760, kemudian rewardnya teman-teman bisa pasang di high-nya ini teman-teman ya. Di high-nya ini di 5.600, jadi risk to reward rasionya ini masih 1:3 teman-teman. Jadi info ini menurut saya masih cukup menarik teman-teman, masih cukup menarik. Oke, itu saja pembahasan kita minggu ini teman-teman. Jadi saham-sahamnya ada IMJS, ada BEX, ada SEN, JPFA, TAPG, dan Inco ya. Ada 6 saham. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.